Penelusuran pun berlanjut ke suatu tempat yang mana mencoba menarik perhatian kami. Entah sosok apa yang ditemui dan Ananda, namun nampaknya dirinya seolah menunjukkan hormat akan sosok tersebut. Minta izin karena bentuknya bertumpu. Boleh diceritain mungkin ada apa di situ, Chris atau Kak Dian? Jadi ada sosok tadi yang terbang, yang jelas banget itu cahaya warna putih. Jadi di sini ada sosok kakek tua dengan menggunakan jubah putih, dengan menggunakan tongkat Dia juga pakai dan udang-udang sorban. dan dia memegang tasbih. Dia bilang, "Nak, kamu ingin apa? Ingin mengetahui apa? Saya akan ngasih tahu lebih lengkapnya, lebih detailnya," katanya dia gitu. Oke. Oke, Paman. Berarti ini sosok Saya baik dong mau bantuin baik-baik. kita. ingin mengetahui kenapa tempat ini dulu banyak kejadian yang bisa saya katakan. Kak Dian masih coba untuk komunikasi dengan sosok kakek-kakek yang ada di belakang. Dan beruntungnya kita ketemu dengan sosok yang mau membantu proses penelusuran malam hari ini. Kenapa Kak Jadi Dian? beliau bilang bahwa kenapa banyak sekali kejadian yang bisa kita katakan bahkan tenggelam visi dan menyebabkan sampai meninggal dunia. Kakek ini bilang di sini itu kental dengan spiritual ya, sangat kental. Jika ada suatu pantangan ataupun apa, ya kau mbok dipatuhi lah. Jangan seakan-akan manusia itu menganggap dia itu paling wah dibandingkan soal pantangan-pantangan yang sudah ada di zaman dulunya. Memang mungkin unik banget tempat ini karena Iya. kan kita mencari informasi kenapa tempat ini sampai dinyatakan menjadi tempat paling angker. Ya, Dan menurutku sangat berbeda ya. Pada Betul. saat kita masuk, kita memang wajib kulo nuwun, diizinkan untuk masuk secara baik-baik. Tapi tadi aku dikasih kilas balik yang luar biasa gitu. Maksudnya kayak tentang human error, ya, Iya. tentang dimana adanya campur tangan goib. ya. Tapi emang nggak ada kaitannya sebenarnya sama para leluhur yang Betul, ada di betul, sini. betul, Sayangnya masyarakat malah salah pengertian betul ya Kak banget, ya. betul banget. Oke. Ini bisa dibantu tanyakan juga mungkin Kak, karena kan memang sebelumnya ketika tempat ini aktif juga, aktivitas yang dilakukan setelah azan itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya, kita nggak pernah tahu nih, apakah nanti ini akan kembali dijadikan kolam berenang, atau mungkin tempat-tempat lainnya bisa jadi kafe yang buka sampai malam. Ya. Itu sebaiknya kalau dari sosok ini apa yang harus dilakukan agar di malam hari atau tepatnya setelah azan sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi dari sosok-sosok sekitar sini. Itu bisa dilihat ya. Daunnya Ya. juga gerak sendiri. Jadi gini, pada saat komunikasi. Visi, kalian sebelum membangun atau memanfaatkan tempat ini menjadikan lebih positif lagi, kalian alangkah baiknya izin dulu. Apa ya bahasanya, bukan izin ya, ada unggah-ungguhnya ke makam yang dianggap paling tua deket sini. Oke. Tasya. Seolah bertolak belakang dengan apa yang dituturkan, gangguan demi gangguan suara mulai kami rasakan. Enggak, ini sosok lain yang nggak terima kalau kita bilang tempat ini adalah tempat yang positif. Ya, jadi emang betul kata Visi. Emang ada banyak makhluk negatif yang bahwasanya adalah yang membuat tempat ini menjadikan tempat yang sangat menakutkan. Sedangkan sosok kakek ini bilang jadikan tempat ini yang lebih positif lah. Masih bisa digunakan untuk Betul. aktivitas ya Kak ya. Coba pelan-pelan bisa nggak Kak? Bisa gak? Bisa. Awas. Jalannya cuma setapak. Jadi emang walaupun tadi kita sempat ada gangguan pada saat kita komunikasi dengan kakek itu emang ada makhluk yang ingin apa ya bahasanya, men-skip apa yang dia sampaikan. Jadi kita lebih fokus ke gangguannya itu dibandingkan ke dianya. Iya. Tapi yang pasti kalau tempat ini bisa aktif lagi nanti Ya. harus izin juga. Ya, maksudnya kita unggah-ungguh lah. Ada Makam yang terdekat. itu ya Kak ke makam yang dituakan dekat sini. Kalau gitu karena memang ternyata sudah dikasih tahu juga bahwa sebenarnya suara apa itu ya? Iya. Oke, mungkin ada sosok-sosok lain yang coba untuk mendekat ke kita. Apa kita pindah aja ke tempat yang lebih nyaman kali ya Kak? Iya. Sekaligus nanti kita sambil cari ya tempat atau lokasi uji berani. Iya. Lihat apa Kak? Ada sosok cewek. Yang dekat. Yuk. Nah,
menurutku ini sih tempat yang Iya. pas untuk kita uji berani kan. Betul banget. Jadi cocoknya di sini sih Tasya. Soalnya kenapa kalau di kolam itu kan takutnya bahaya, lebih baik di sini aja. Di sini juga lumayan juga makhluk goib yang untuk menunjukkan eksistensinya di tempat belakang kita ini. Oke. Kalau gitu langsung aja deh kita jemput sahabat uji Siap. berani. Yuk. Pemirsa, sekarang kita udah bersama dengan sahabat uji berani, Bella. Sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani malam hari ini. Sebelumnya Tasya mau tanya, motivasi atau alasan ikutan uji berani adalah? Saya ingin menguji sampai di mana batas kemampuan keberanian saya, Kak. Oke, siap Bella. Silakan diceritakan apapun yang kamu rasakan di tempat ini. Di depan kamu ada sebuah lilin, itu adalah sumber pencahayaan kamu. Dan jika gangguan yang dirasa terlalu hebat, silakan dibunyikan loncengnya. Sekali lagi Tasya tanya, Bella yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Ya. Tim, matikan lampu. Oke, sahabat uji berani kita atau Bella baru aja melepas penutup mata. Mohon izin ya. Ada suara air. Hah? Ada suara air dari arah situ. Ini sebelumnya kata Fristy kamar mandi ya? Ini toilet, tapi kan udah nggak aktif. Suara airnya makin kencang. Permisi, mohon izin. Ada suara. Kencang banget. Suara pohon. Kayak ada orang. Permisi, mohon izin. Mohon izin ya, saya nggak ganggu. Dia udah dikelilingin dengan makhluk yang lebih ke negatif ya, visi ya. Kayak lebih ke mulai tertarik sama secara fisiknya sahabat uji Betul. berani kita. Permisi, mohon izin. Ada suara dari tempat situ. Permisi, aku mohon izin. Pohonnya gerak-gerak, Kak. Padahal nggak ada pohonnya angin. gerak-gerak? Permisi, mohon izin. Permisi, mohon izin. Ada message. Ada yang gerak, Kak. Ada tuh di depan situ, Kak. Mohon izin. Dia lihat Saya nggak sesuatu bakal kayaknya. ganggu. Pohonnya gerak. Kecil, tapi Kak, nggak ada. badannya. Permisi, mohon izin. Anak kecil. Dia ngeliat anak kecil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh benar berkuasa sama Tuhan Yesus. Badannya kecil. Mohon izin, saya nggak bakal ganggu. Izinnya ya. Tiupan lilinnya Aku makin ngeliat hebat. orang di depan situ. Warna putih. Iya. Mohon izin, Dia nggak bakal nggak berani lihat ke arah situ ganggu. ya? Mohon izin, nggak bakal Atau ganggu. saking panik dia lupa ya kalau dia tuh punya Mohon lonceng untuk izin, dibunyiin. oh dia ngeliat ke sini. Mohon izin, nggak bakal ganggu. Pakai putih, Kak. Mohon izin, nggak bakal ganggu. Nggak bakal ganggu. Lilin Mohon juga izin langsung- ya, aku mohon izin. Dia gerak, Kak. Kak, di sini, Kak. Kak, kesini dia, Kak. Bella, Gak ada orang depan situ ngeliat aku pakai putih. atur nafas. Dia lari, Kak, ke sini. Ya, Tenang, ya, tenang. aman ya. Atur nafasnya dulu. Ambil nafasnya. Nah. Bella, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan apa saja yang terjadi di tempat ini? Iya, tadi kayak suara seperti itu, Kak. Terus ada orang yang lempar batu dari situ. Terus 2 kali pakai baju putih. Dia nampakin diri. Tenang, Bella. Kamu ngeliat jelas ya? Terus dia pakai Yaudah, kita ke kita bawa ke tempat tempat yang lebih aman aja yuk. Ikut kita yuk. Yuk, pelan-pelan, awas. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan bahwa di tempat ini memang terdapat kejadian-kejadian yang dikatakan janggal, melainkan disebabkan oleh terlanggarnya beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah ada di tempat ini. Dan sekali lagi, setiap tempat pasti memiliki larangannya sendiri. Dan larangan itu pastinya baik untuk manusia itu sendiri. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.